Reka. Sudah kuputuskan. Begitu pemulihan pasca persalinanku selesai, aku akan kembali ke keluarga. Dan kembali ke keluarga Shen. De oui, Camus Adala a dit Kandungfu Yang Lamailan. Namun, keluarga Shen adalah kalangan atas. Dan Kami Tidak Boleh punya Ubangan Dangan Orang Biasa. Jika kamu ingin kembali, kamu harus putuskan semua hubungan dengan suami dan anakmu. Apa kamu yakin sekali? Sudah kuputuskan, baik itu Arjuna atau Chloe. Aku tidak mau keduanya lagi. Hey, Tony, hentikan. Oh, ini... Apa? Halo, saya ingin minta penggantian. Maaf, tapi status perkawinan Anda di sini tercatat belum menikah. Belum menikah? Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahan. Saya dan suami saya sudah menikah 10 tahun. Tolong, periksa lagi. Saya minta maaf, tapi sistem memang mencatat Anda belum menikah. Sedangkan untuk Tuan Carta, catatannya menunjukkan dia sudah menikah. Oh, ngomong-ngomong, nama yang terdaftar di kolom pasangannya adalah Maya Shen. APA? Arjuna. Aku tidak percaya. Kita sudah menikah 10 tahun. Dan selama ini kamu membohongiku. Kalau begitu anak ini lahir, aku akan putuskan semua hubungan denganmu untuk selamanya. Chloe, waktunya makan. Chloe. Tony, kamu baik-baik saja? Ibu, sedang apa? Hanya karena Tony, hadiah dari Maya. Kamu suruh dia makan pecahan? Kamu mau bunuh Tony? Chloe, bukan begitu. Cepat, panggil ayahmu. Ibu akan melahirkan. APA, kamu akan melahirkan? Apa? Kamu mau melahirkan? Kamu. Ibu, meski aku baru 9 tahun, aku tidak semudah itu. Kamu baru hamil 7 bulan. Tidak mungkin. Ibu, kamu selalu begini. Setiap kali ayah dan Maya bersama, kamu entah pura-pura sakit atau menggertak Maya. Sekarang kamu main drama lagi. Ini cuma bikin kami makin benci kamu. Tony, jauhi saja dia. Chloe. Aku tak percaya. Anak yang kulahirkan setelah 3 hari 3 malam berselan. Sekarang, matanya cuma ada Maya. Maya. Ya, Maya, kamu wangi dan lembut. Tidak seperti ibuku, yang selalu bau minyak goreng. Sedangkan Maya, dia orang elit yang sekolah di luar negeri. Masa ibu kamu, orang kampung, bisa dibandingkan dengan dia? Arjuna. Kamu jatuh cinta sama Maya, ya? Makanya kamu injak aku buat puji dia? Dewi, jangan ambil hati ucapan Arjuna dan Chloe. Begitu. Tapi sebagai perempuan, kamu agak tidak enak dipandang. Arjuna. Karena kamu dan Chloe sama-sama suka Maya, mending aku minggirlah. Tono. Dwi Shen, kenapa kamu di sini bukan di rumah saja? Arjuna. Bawa aku ke rumah sakit, aku mau melahirkan. Baru 7 bulan, kok bisa mau melahirkan prematur? Dewi, Arjuna dan aku cuma partner bisnis. Nggak ada apa-apa. Jangan tegeng-tegeng. Arjuna.
apakah Dewi benar-benar mau melahirkan prematur atau enggak? Kamu harus bawa dia pulang dulu. Kamu nggak perlu anterin aku. Aku bisa pulang sendiri di tengah hujan. Nggak mungkin. Kamu minum banyak banget. Biar aku malam ini. Lagi pula. Di jalan sepi. Dan lagi hujan. Gimana aku bisa biarin kamu pergi sendiri? Dewi, kamu nggak bakal berhenti sejak Maya balik. Kamu selalu coba ikat aku. Sekarang kamu bohongin aku pura-pura. Mau melahirkan prematur? Aku segampangan itu dibohongin? Pulang sana. Arjuna, kita sudah menikah 10 tahun. Waktu kita pertama kali datang ke West Bay. Aku yang jualan sarapan. Dari gerobak buat nafkahin kamu. Bahkan uang buat pabrik kamu, aku yang bayarin. Aku sudah berkorban banyak buat kamu. Dan sekarang, kamu nggak mau anterin aku ke rumah sakit? Kakak. Aku benci waktu kamu ungkit-ungkit masa lalu. Kalau bukan karena aku, kamu, bajingan gak punya orang tua. Orang cari bangkai di mana-mana. Arjuna, jadi itu yang kamu pikir. Oak, aku bawa Maya pulang sekarang. Aku nggak balik malam ini. Arjuna. Arjuna. Arjuna, kok kamu bisa tega banget sih? Aku sedang mengandung anakmu. Kenapa orang ini terbaring di sini? Ayah, Dewi baru saja meneleponku. Katanya, dia rela menyerahkan segalanya dan kembali. Oh, Benarkah? Dia benar-benar mau kembali? Iya, benar. Bagus sekali. Dulu, setelah dia terpisah dari kita, dia menjadi anak yatim. Saat kami menemukannya kemudian, dia bersikeras tidak mau kembali ke keluarga Shen. Sekarang dia sudah sadar. Itu hal yang baik. Nak, Bersiaplah kita akan pergi ke West Bay. untuk menjemput adikmu dan membawanya pulang. Baik, ayo pergi. Dokter, aku mohon padamu. Tolong selamatkan putriku. Aku mohon. Nyonya, tolong bangun, tolong bangun. Kami akan lakukan semua yang kami bisa. Nyonya, Cuma setengah jam lebih awal, pasti, jauh lebih baik. Dia terlalu lama tercekik, kepala dan paru-parunya terinfeksi parah. Kalau kami harus mengobatinya, kemungkinan butuh biaya yang besar. Anda harus cepat hubungi suami Anda. Dan minta dia bawa uangnya. Steak ini enak banget. Ini, Arjuna, makan lagi. Maya, aku juga mau. Tentu saja ada untukmu. Maya. Ini semua karena kamu. Anakku, sesak nafas. Dia sekarat. Dewi, kamu menghilang berhari-hari, tanpa kabar, baru saja pulang, lalu bertingkah gila? Ibu jahat, kamu pembohong. Beberapa hari ini, Maya yang jagain aku. Aku baik-baik saja, nggak ada yang sesak nafas. Maya, kamu baik-baik aja? Chloe, aku baik-baik saja. Dewi, aku nggak mau menggurui, tapi Chloe baru 9 tahun. Walaupun Tony ada di rumah untuk jagain dia. Kamu nggak bisa begitu saja, ninggalin dia sendirian di rumah.
Aku bahkan belum nanya kamu, habis pergi kemana saja? Kalau Maya nggak ada di sini, gimana aku bisa jagain anak? Nggak cuma nggak berterima kasih sama dia, kamu malah mukulin dia. Padahal dia baru aja belain kamu di depanku. Arjuna, Chloe, aku udah kasih segalanya buat kalian berdua. Tapi kalian berdua bajingan tak tahu diri. Arjuna, Chloe, aku memberikan segalanya untukmu. Tapi kalian berdua ternyata bajingan tak tahu diri. Arjuna. Kenapa buru-buru mau pergi? Pabrik lagi tidak berjalan baik, kita punya masalah arus kas, dan Chloe masih sangat kecil. Aku tidak bisa biarkan kalian berdua menderita, aku harus cari solusi. Arjuna, aku sudah bulat tekad. Aku berencana untuk tetap jualan pancake di lapakku. Dengan begitu, kamu tidak perlu kerja terlalu keras, dan bisa sedikit meringankan beban. TAPI, Dewey, kamu baru saja selesai pemulihan pasca persalinan. Tidak apa-apa. Kondisi tubuhku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku akan hati-hati. Baiklah, terima kasih. Oh, Dewey, di luar masih dingin, dan kamu baru saja selesai pemulihan. Kamu sudah buka lapak, dan mengurus anak. Bapak charter itu, sungguh beruntung punya istri yang cakap sepertimu. Pasti leluhurnya tersenyum di alam sana. Nyonya, jangan bicara begitu. Asalkan Arjuna dan Chloe, ingat kebaikanku nanti, sudah cukup bagiku. Dewey, kenapa kamu mencuri buku tabunganku? Lihat baik-baik, ini berisi Yuanku. Ini uang yang kukumpulkan dan kutabung dari Bukalapak. Untuk apa itu? Bukan urusanmu. Ibu, kenapa aku terus disuruh di rumah? Aku lapar. Aku mau samcan babi rebus. Kalau tidak dibuatkan, aku suruh Tony gigit kamu. Mau samcan babi rebus? Suruh Maya yang buatkan. Kalian berdua, ayah dan anak, mulai sekarang, aku sudah selesai melayani kalian. Nyonya. Nyonya gila? Ini buku tabungan palsu. APA? Palsu? Apa yang terjadi? Arjuna, kenapa kamu sudah pulang? Aku lupa bawa cap pabrik. Lihat, Kikinyo. Pabrik masih sibuk. Aku balik sekarang. Semua uang yang kukumpulkan selama ini, ternyata Arjuna yang mengambil semuanya. TAPI. Uang ini, semua untuk pengobatan penyelamatan nyawa. Anak perempuanku yang baru lahir. Oh, kamu diusir? Dewey, kamu benar-benar menyedihkan. Maya, kamu ngapain di sini? Aku kesini untuk memberitahumu. Kalau kamu tidak layak untuk Arjuna. Kamu tidak tahu kan? Aku dan Arjuna sudah punya akta nikah 10 tahun lalu. Aku istrinya yang sah. Dan kamu, Dewi, kamu bukan apa-apa. Kamu tahu kenapa buku tabungan di tanganmu itu palsu? Itu karena Arjuna, demi menyenangkanku, diam-diam mengambil uangmu dan membelikanku tas ini. Uangmu yang sedikit itu cukup hanya untuk membelikanku tas ini. Permisi, tas ini harganya berapa? Selera Anda bagus. Ini adalah Tiruan berkualitas tinggi. $15 saja. $15 untuk tas tiruan? Mendingan kamu merampok saja. Dewey, uang kita bukan dari pohon uang. Jangan mau jadi orang bodoh. Permisi, tas itu harganya berapa? Yang ini lebih murah. $5 saja. $5? $4 mau? Ayo pergi. Baiklah, aku jual saja. Ambil. Arjuna, kamu bahkan tidak mau mengeluarkan beberapa dolar untuk membelikanku tas tiruan. TAPI,
untuk membelikan tas untuk Maya. Kamu mencuri semua uangku. Di Mortimer, apakah aku benar-benar tidak berharga? Dokter, tolong ambil darah saya lagi. Saya senggap coke. Jangan lagi. Anda masih dalam masa pemulihan pasca persalinan. Suami Anda bagaimana sih? Masa membiarkan Anda jual darah? Sebelum pulih betul, pulang sekarang. Istirahat yang cukup dan makan makanan kaya zat besi. Dokter, saya sudah tabung cukup untuk biaya pengobatan. Saya mohon, tolong selamatkan anak saya. Saya mohon. Maaf, putri Anda, meski sudah kami upayakan. T'es la meningale du Nia. Ayah, saya baru dapat kabar. Dewi mengalami kelahiran prematur di usia 7 bulan. Dia tidak mampu bayar biaya pengobatannya, lalu pergi jual darah. Tapi pengobatan anaknya terlambat ditangani dan meninggal. Apa? Tidak mampu bayar pengobatan? C'est y a un gars. Suaminia, Arjuna Carter. Punya pabrik tekstil. Belum lama ini, saya bahkan kirim beberapa pesanan ke pabriknya. Masa dia tidak punya uang? Sepertinya Dewi tidak baik-baik saja di keluarga Carter. Bajingan itu. Kalau ada apa-apa dengan anak saya tidak akan pernah memaafkannya. Masih berapa lama sampai, Bapak? 10 menit lagi sampai. Lebih cepat. Bayaku. Anaker. Kudengar bayi di perutmu. Meninggal tepat setelah lahir. Itu kamu. Kamu yang membunuh bayiku. Semua ini karena kamu. Tidak mengizinkan Arjuna membawa kami ke rumah sakit. Bayiku sudah tiada. Bayaku. Dia bahkan tidak sempat melihat dunia ini dengan baik. Maya, kamu membunuh bayiku. Aku akan membunuhmu. Jadi dia mati, terus kenapa? Kamu mau aku bayar dengan nyawaku? Jangan lupa, aku dan Arjuna adalah pasangan yang sah. Kamu ada di sisinya bertahun-tahun, dan melahirkan bajingan Chloe itu. Itu sudah cukup buruk. Kamu mau punya anak kedua, untuk dapat status lewat anak laki-lakimu, dan tetap di sisi Arjuna? Mimpi, pa. Bayi itu harusnya berterima kasih padaku, karena mati tepat setelah lahir. Kalau tidak, dia akan seperti Chloe, anak harem. Ayah, ibu seharusnya di kamar ini. Nanti setelah kita lihat ibu, jangan buat dia marah. Lagi pula, ibu baru saja mengalami kelahiran prematur. Ayah, aku tahu. Aku akan memberikan bayi baru ibu kepada Maya. Maya ITU, jauh lebih lembut darinya, dan dia juga lebih pandai mengasuh anak. Dewi, tolong jangan pukul aku. Maya, Ibu mengganggu Maya lagi. Tidak. Arjuna, bukan begitu. Dewi. Arjuna, jangan salahkan Dewi. Salahkan aku. Aku seharusnya tidak datang menjenguknya, tepat setelah dia melahirkan. Aku membuatnya kesal. Arjuna, Maya berbohong. Benar-benar bukan begitu. Dewi, kamu punya hak apa untuk memukulnya? Aduh, sakit. Maya berdarah. Dewi. Maya khawatir padamu hari ini, jadi dia datang menemuimu. Bagaimana bisa kau memukulnya? Kalau bukan karena kau baru saja melahirkan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Di mana bayiku? Arjuna, kau tidak akan pernah melihat anakmu lagi. Apa katamu? Ayah, Maya terluka. Ayo bawa dia ke dokter. Baiklah. Aku akan bawa Maya untuk diperiksa. Arjuna,
10 tahun hubungan kita. Aku cukup naif untuk percaya bahwa meski kau menipuku dengan pernikahan palsu, kau masih punya sedikit perasaan padaku. Tapi sekarang tampaknya, semua itu hanya angan-anganku saja. Anaku. Dewi, bangun. Bangun sekarang. Bajingan itu, Arjuna Charter. Beraninya dia mengganggu keluargaku? Mazak et Jayanya Sudaberakir. Sayanku. Kami akan membawamu pulang. Tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Reka. Aya. Anakku. Ayo pergi. Arjuna Carter, aku memberimu waktu 10 tahun penuh. Tapi kau membohongiku selama 10 tahun penuh. Maaf, sistem Mimeng menunjukkan bahwa Anda belum menikah. Sedangkan untuk Tuan Carta, catatannya menunjukkan dia sudah menikah. Oh, ngomong-ngomong, nama yang terdaftar di kolom pasangannya adalah Maya Shen. Tidakkah Anda tahu, Arjuna dan aku menikah 10 tahun yang lalu. Aku adalah istrinya yang sah. Dan kamu, Dewi Shen, bukan apa-apa. Jalan. Dewi. Mama, Dewi. Mama. Ayah, ibu pasti marah. Itu seperti mobil dari keluarga Shen yang kaya. Dokter, Dewi di mana? Dewi. Ha? Dia sudah pergi. Pergi, dia baru saja melahirkan. Mau pergi kemana? Dia melahirkan. Dua hari yang lalu. Namun, putrinya, karena penanganan yang terlambat, Tidak lagi bersama kita. keluarga dia menjemputnya. Apa katamu? Bayinya hilang? Bayinya hilang? Apa katamu? Bayinya sudah tiada. Bayinya sudah tiada. Dia sudah tiada. Arjuna, ada apa? Pengan. Turut berduka cita. Aku tidak percaya bayinya sudah tiada. Dewi pasti berbohong padaku. Aku akan mencarinya. Dia pasti menyembunyikan bayinya. Pasti begitu. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Arjuna pergi mencari Dewi. Arjuna adalah milikku. Arjuna, bayinya baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia meninggal? Dewi tidak akan berbohong padamu, kan? Benar. Pasti begitu. Pasti dia. Dia menyembunyikan bayinya. Aku akan mencari Dewi sekarang juga. Ayah, ibu selalu seperti ini. Suka marah-marah terus. Kamu tidak boleh memanjakannya lagi. Setelah kamu menemukan ibu, kamu harus menyerahkan bayinya kepada Maya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bicara padanya lagi. Dewi, kamu benar-benar tidak bisa diharapkan. Selamat datang, Nona Shen. Dewi. Kamu terlihat tidak baik-baik saja. Kalau kamu merasa tidak enak badan, bilang saja padaku. Aku sengaja menyewa tim medis terbaik untukmu. Kamu bisa menjalani pemulihan pasca persalinan yang baik. Setelah kamu pulih, kamu bisa kembali ke keluarga Shen. Raka, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Kamu adalah adikku. Sudah seharusnya kami melakukan ini untukmu dalam beberapa hari. Aku ingin kembali untuk mengambil beberapa barangku. Baiklah, Azalkan Camus. menjaga dirimu sendiri. Aku akan mengantarmu ke sana sendiri. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun Chloe. Selamat ulang tahun. Chloe, cepat berharap. Kuharap ayah dan Maya akan bersama selamanya. Bersama. Chloe. Parenti main-main. Ayah, aku tidak main-main. Aku serius. Maya sangat baik.
Aku ingin dia menjadi ibuku. Aku terima. Ibu. Dewi, Chloe masih kecil. Anak-anak bicara tanpa berpikir. Jangan bicara hal yang akan kau sesali. Aku takkan pernah menyesal, karena Chloe menginginkanmu menjadi ibunya. Aku setuju. Kakak, Dewi. Kau menghilang selama 3 hari, sama sekali mengabaikan anakmu. Sekarang kau kembali. Oregon APA yang kau piut, kau berlegak pada siapa? Arjuna, bukankah ini tepat yang kau dan Chloe inginkan? Arjuna, tenanglah. Dewi tidak bermaksud mengatakan itu untuk membuatmu kesal. Dewi, sejak kau kembali, mari kita rayakan ulang tahun Chloe bersama. Maya, biarkan dia. Dia bisa berbuat sesukanya. Jangan tunjukkan wajah masam itu pada kami. Yang mengganggu semua orang. Chloe, makan dulu. Terima kasih, Maya. Maya baik banget. Kalau saja dia bisa jadi ibuku, pasti asyik banget. Maya siapkan hadiah buat kamu. Kamu suka nggak? Wah, gaun putri yang cantik banget. Terima kasih, Maya. Maya, gaun ini pasti nggak murah. Nggak mahal-mahal amat kok. Cuma beberapa ribu dolar. Yang penting Chloe suka. Aku rela bayar berapapun. Maya yang terbaik. Maya, nggak usah segitu. Selamat ulang tahun. Aku harap di setiap ulang tahun, aku selalu ditemani ayah dan ibu. Tentu saja. Kamu anak kesayangan ibu. Ayah dan ibu akan selalu menemanimu. Ibu, kamu baik banget. Oh gitu? Cuma ibu yang baik? Kalau ayah gimana? Ayah, jahat, hahaha. Ayo makan. Ngomong-ngomong, Dewi. Aku juga bawa hadiah untuk bayi Dewi. Wah, Dewi. Kamu kabur karena kesal. Kami bahkan belum sempat melihat bayimu. Aku sengaja bawa hadiah ini untuk bayi yang baru lahir. Semoga masih berguna. Lihat. Maya, tolong jangan kotori jalan anakku menuju Alambaka, atau aku takkan pernah memaafkanmu. Dewi, kamu gila? Ibu, ibu mengganggu Maya lagi. Ibu jahat, aku nggak suka ibu lagi. Dewi, Maya menyiapkan hadiah untuk bayi kita. Kamu bukan cuma nggak tahu terima kasih, tapi juga memukulnya. Aku perintahkan kamu, minta maaf ke Maya sekarang juga. Kalau ibu nggak minta maaf, aku nggak mau ibu lagi. Kamu mau aku minta maaf, Mr. Hill? Kamu. Arjuna, tamparan ini untuk anak kita. Kamu ayah yang gak becus. Mau kemana? Kembali ke sini. Arjuna. Aku nggak bisa lihat. Ayah, Maya terluka. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Chloe. Aku masih ragu-ragu. Kamu masih sangat muda. Kalau aku meninggalkanmu, apa itu terlalu kejam? Tapi sekarang sepertinya, hatimu sudah sepenuhnya terisi oleh Maya. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Terima kasih, Maya. Maya sangat baik. Aku harap dia benar-benar bisa jadi ibuku. Kamu baik-baik saja?
Biarkan semua ini berakhir. Arjuna, Chloe. Mulai sekarang, kita putus. Ibu, perutku tidak enak. Bisa buatkan aku bubur? Dewi. Untungnya mata Maya baik-baik saja. Kalau tidak, kamu harus minta maaf padanya. Kata dokter, dia perlu istirahat yang cukup beberapa hari. Jadi, kamu harus merawatnya. Dewi, punggungku tidak enak. Jadi aku hanya bisa tidur di kasur. Jadi malam ini kamu tidur di sofa ruang tamu saja. Arjuna, Dewi pergi membawa koper kemarin. Dia tidak mungkin benar-benar tidak kembali, kan? Dia hanya cari perhatian saja. Ayah, gawat, ibu benar-benar pergi. Ayah, ada yang tidak beres. Ibu benar-benar pergi. APA. Ini foto keluarga yang kuberikan kepada ibu. Dia sangat menyukainya. Dia selalu membawanya. Ini cincin yang kuberikan kepada Dewi. Meskipun cincin ini murah. Ini adalah cincin kawin kita. Jadi aku bisa memakainya seumur hidupku. Arjuna, aku pasti telah membuat Dewi kesal. Dia masih marah. Aku akan pergi sekarang. Maraku, aku tidak bisa melihat. Maya, kamu tinggal di sini. Dia yang memukulmu. Mengapa dia harus marah? Kurasa dia hanya berpura-pura di depan kita. Aku tidak akan mentoleransi sikap buruknya. Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan di luar sana. Kenapa selalu makanan ini? Ayah, aku tidak mau makan ini. Aku mau masakan ibu. Aku mau samcan babi rebus ibu, iga asam manis, dan ikan kakap kukus. Chloe, kamu mau makan apa? Maya bisa pesankan untukmu. Bagaimana kalau pizza? Kamu kan suka pizza? Tidak, aku mau ibu. Baiklah Chloe. Ibu sedang tidak di sini sekarang, jadi makanlah apa yang ada. Maya khusus membelikanmu bakpao kacang merah. Ayo, makan dulu, terus pergi ke sekolah. Arjuna, ada apa? Maya, ada apa di dalam bakpao kacang merah ini? Ini cuma bakpao kacang merah biasa. Oh ya, aku bilang ke penjualnya untuk menaruh sedikit mangga di dalamnya. Maya, ayahku alergi mangga. Alergi mangga? Maaf, Arjuna. Aku tidak tahu kamu alergi. Arjuna, dokter bilang kamu alergi mangga. Saat acara makan malam, kamu sama sekali tidak boleh makan apapun yang mengandung mangga, oke? Aku tahu, Dewi. Kamu sangat perhatian. Kita kan suami istri. Ini yang seharusnya kulakukan. Dewi, kamu di mana? Dewi, di mana kamu? Arjuna, Dewi belum pulang belakangan ini. Jangan-jangan dia punya pria lain. Di luar? Apa dia tidak akan pulang lagi? Maya benar. Waktu itu aku lihat ibuku keluar dari rumah sakit bersama beberapa pria. Apa katamu? Tidak mungkin. Selama ini, dia memberikan semua kasih sayangnya untukku dan Chloe. Dia tidak mungkin benar-benar pergi. Iya, Maya, ibuku sangat menyayangiku dan ayah. Dia cuma marah beberapa hari saja. Dia tidak mungkin tidak pulang, kan? Arjuna, ada kabar dari grup Shen. Cabang grup Shen.
akan memberikan proyek $1 juta ke pabrik tekstil kita. Benarkah? Tapi itu kan grup Shen. Kita. Sebenarnya, aku adalah kerabat jauh keluarga Shen. Jadi, sebagai bantuan untukku, grup Shen setuju untuk bekerja sama dengan kita. Itu bagus sekali. Maya, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Dewi, kali ini, ayah hanya menyetujui karena kamu, Jia mengizinkan Kabangnia, untuk memberikan proyek $1 juta. Que Arjuna Carter. Apa kamu akan membiarkan Maya Shen itu mengambil jasamu? Baik itu Maya Shen atau Arjuna Carter, aku tidak ingin berurusan dengan mereka lagi. TAPI. Chloe tetaplah anakku. Aku hanya berharap dia bisa hidup lebih baik setelah meninggalkanku. Sayangnya gadis itu, sama seperti Arjuna Carter, adalah bajingan tak tahu diri. Calo tidak. Semua ini sudah tidak penting lagi. Ada APA? Dewey. Maya, kami benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Bapak Torres dari Shen Group, bahkan memberiku tambahan 3%. Arjuna, Bapak Torres mungkin mengira kamu adalah pacarku, makanya dia begitu dermawan. Maya, nanti aku traktir kamu makan enak. Sepertinya Arjuna masih belum bisa melupakan jalang itu, Dewi. Ada APA? Dewey. Nona Shen. Sesuai permintaan Bapak Shen, lokasi pemakaman sudah disiapkan. Apakah ada hal lain yang perlu disiapkan? Pemakaman bisa dimulai. Sayang. Ibu tidak berguna. Kamu bahkan belum lahir. Belum sempat melihat dunia ini dengan baik. Ibu gagal melindungimu. Ini pemakaman siapa? Apa yang dia lakukan di sini? Dewi, ini... Arjuna Carter. Kamu adalah ayah dari anak ini. Karena kamu sudah di sini, antarkan anak ini untuk terakhir kalinya. Apa katamu? Ini anak kita? Jelaskan, ini pemakaman siapa, dan di mana anakku? Kamu sembunyikan dia di mana? Arjuna. Sudah berkali-kali aku bilang, anak kita sudah meninggal. Kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Meninggal? Masa bisa? Aku saja belum pernah melihat anakku. Masa dia tiba-tiba meninggal begitu saja? Dewi, kamu bicara apa sih? Chloe jelas-jelas melihat kamu pergi dengan bayi dan seorang pria. Aku tidak percaya bahwa untuk memaksa Arjuna menjaga jarak dariku, kamu tega berbohong kalau bayinya sudah meninggal. Dewi, kamu masih punya hati nurani tidak? Anak kita jelas-jelas masih hidup, tapi kamu malah ngotot mengadakan pemakaman untuknya. Kamu pikir aktingmu yang menyedihkan, dan pemakaman ini bisa membuatku percaya? Arjuna, sampai sekarang, kamu masih mengira aku sedang berakting? Dewi, kamu benar-benar harus mengendalikan sifat cemburumu itu. Arjuna kerja keras cari uang, dia sudah cukup susah. Lalu kamu? Hanya karena aku selalu bersamanya, kamu malah kabur dengan bayinya setelah melahirkan. Dan sekarang, kamu malah berakting, mengadakan pemakaman untuk anak yang masih hidup. APA, anaknya masih hidup, dia mengadakan pemakaman untuk anak hidup hanya karena cemburu? Dia tidak takut karma? Arjuna, kamu bilang anak kita masih hidup? Kalau begitu, sekarang aku tanya kamu, sejak dia lahir, pernahkah kamu melihatnya? Sekarang, lihat baik-baik, apa yang ada di tanganku. Ini anak kita. Ini anak kita.
Arjuna, jangan biarkan dia membodohimu. Dia bisa mengatur pemakaman palsu untuk bayinya. Artinya guci abu ini pasti palsu. Ya, ini palsu. Anakku tidak mati. Dewi, katakan padaku, kau sembunyikan by itu di mana? Sudah kukatakan, anak kita sudah tiada. Aku tidak percaya bahkan sekarang. Kau lebih percaya. Apa kata orang luar. Karena kau tidak percaya padaku. Aku tidak mau ada siapapun mencemari jalan menuju alam bakanya. Sekarang, tolong, kalian berdua, pergi. Menyuruh kami pergi? Mengapa kami harus? Saya manajer hotel. Tolong, kalian berdua, pergi. Mari kita lihat siapa Yang berani. Itu Bapak Torres. Dia adalah wakil presiden anak perusahaan Shen Corp. Hotel ini juga dimiliki oleh Shen Corporation. Dengan dia di sini, Dewi pasti hancur. Bapak Torres, Anda harus membantu kami. Ketua secara pribadi memerintahkan saya untuk menjaga baik-baik pabrik kecil Arjuna. Dit en bas, c'est Yabaru Dangar. Bahwa adik perempuan ketua sudah kembali. Maya mengaku dia kerabat keluarga Shen. Sepertinya dia adik kandung ketua Shen. Artinya dia adalah ahli waris Shen di masa depan. Saya harus manfaatkan kesempatan ini. Nona Shen, tenang saja. Tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu hari ini. Bapak Torres, Mereka berdua ini. yang buat masalah di pemakaman Nona Shen. Jadi saya baru saja mau usir mereka berdua. Berani Nyako. Dazar Buta. Beraninya kau menghina Nona Shen. Mulai hari ini, Koditka. Aku tidak percaya. Bapak Torres benar-benar marah untuk membelaku. Ternyata berpura-pura jadi kerabat Shen. Cukup berguna juga. Dewi, kamu tahu di mana kamu sekarang? Grand Trust Hotel ini dimiliki oleh Shen Group. Kamu malah mengadakan pemakaman palsu di sini. Untuk kepentinganmu sendiri, Shen Group tidak akan membiarkanmu lolos. Dewi, kenapa kamu cuma berdiri di situ? Minta maaf ke Bapak Torres sekarang juga. Dia orang penting di Shen Group. Kamu tidak boleh menyinggungnya. Menyuruhku minta maaf ke dia? Orang itu, apa dia pantas? aku tidak pantas? Bapak Torres, tolong jangan marah. Dia cuma orang kampung yang kasar, dan tidak tahu sopan santun. Aku akan memberinya pelajaran. Dewi, aku bilang untuk terakhir kalinya, minta maaf ke Bapak Torres sekarang. Kalau tidak, bukan cuma kamu, seluruh keluarga kita akan ikut celaka. Aku bilang untuk terakhir kalinya. Keluar. Kamu memang keras kepala, ya? Arjuna. Bayanya, bayaku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu menyembunyikan anak itu. Aku bilang untuk terakhir kalinya, kalau kamu mau guci abu ini, berlutut dan minta maaf ke Bapak Torres. Arjuna. Dia benar-benar anak kita. Aku mohon. Tolong kembalikan dia padaku. Aku mohon. Tidak. Anakku. Anakku. Dewi, kamu aktris yang hebat. Bahkan semua properti sudah kamu siapkan. Tapi aku dan Arjuna tidak akan tertipu olehmu. Lagi pula, Chloe melihat kamu meninggalkan rumah sakit bersama anak itu. Berapa lama lagi kamu akan terus berpura-pura? Serahkan anak itu sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan seorang anak tumbuh dengan seorang ibu yang tak berperasaan sepertimu. Benar. Dewi, serahkan anak itu sekarang. Kamu yang membunuh anakku. Kenapa? Kenapa kamu mengganggu jalan menuju alam baka anakku? Kenapa? Hentikan. Arjuna. Kukatakan padamu, kamu juga bertanggung jawab atas kematian anakku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Wanita ini gila. Seseorang, usir wanita gila ini. Siapa Yang berani? Tidak apa-apa, aku yang akan menanganinya. Dari sini. Seseorang
Usir mereka berdua. Apa hubunganmu dengan wanita gila ini? Hak apa yang kamu miliki? Berkabung? Kamu menyebutnya gila? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memukul orang. Arjuna, Un tuc binaton tak berperik manusian. Seperti kamu, ini sudah dianggap ringan. Kalau saja Dewi tidak mau melupakan masa lalu. Dengan semua yang sudah kamu lakukan, aku akan membuatmu menderita sampai mati. Anda pasti suami Ibu Shen. Arjuna Carter. Quand? Anda benar-benar monster. Istri Anda mengalami kelahiran prematur, dan Anda meninggalkannya, dan Anda menolak membayar pengobatan bayinya. Bayi yang hidup, yang bahkan belum membuka matanya melihat dunia ini, telah tiada. APA, katamu bayiku juga meninggal? Berapa banyak Dewi membayarmu untuk berakting bersamanya? Akting, siapa yang ada waktu untuk berakting denganmu? Lihat baik-baik sendiri. Ini akta kematiannya. Jangan-jangan kamu pikir ini juga palsu? Bayiku. Bayiku sudah meninggal. 10 hari yang lalu, saat Ibu Shen dibawa masuk, dia mengalami pendarahan karena persalinan sulit. Saya dan rekan-rekan saya Bekerja seharian semalamment. untuk menyelamatkan nyawanya, tapi bayinya, karena asfiksia berkepanjangan, mengalami infeksi parah di kepala dan paru-paru. Untuk mengumpulkan biaya operasi, Ibu Shen dan sedang Yang mengalami baru saja pendarahan, bahkan pergi menjual darahnya. Tapi pada akhirnya, kami tetap tidak bisa menyelamatkan nyawa bayi itu. Dia meninggal dunia. aduh. Arjuna itu benar-benar brengsek. Betul, dia bahkan tidak peduli bahwa istrinya hampir melahirkan. Dialog yang kelari kimation bayinya. Dewi. Ayo kita pergi. Aku akan ikut mengantar bayi itu untuk terakhir kalinya. Dewi. Aku ayah dari bayi itu. Biarkan aku mengantarnya untuk terakhir kalinya juga. Arjuna Carter. Manusia berhati binatang. Kamu tidak layak jadi ayah, mulai sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bapak Torres, bukankah Anda wakil manajer Kabong Shen Corporation? Cepat, suruh orang hentikan istriku. Bodoh. Apa gunanya jabatan wakil manajer umumku? Kamu tahu dia siapa? Dia anak que tu as. Kamu harap aku membantumu? Jadi dia Nona Shen yang asli. Sekarang aku benar-benar hancur. Bapak Torres, tolong bantu kami lagi. Berani sekali kamu bilang begitu? Kalau bukan karena kamu menyamar sebagai ahli waris Shen, bagaimana mungkin aku jadi kacau begini? Pergi sana. Arjuna, aku tidak bohong. Aku adalah kerabat keluarga Shen. Siapa pria yang baru saja membawa Dewi pergi? Kenapa Dewi mau membiarkan dia menemui anak kita di saat-saat terakhir? Arjuna, sepertinya Dewi menempel pada om-om kaya. Anak itu, mungkin anaknya. Tidak. Mustahil. Aku kenal Dewi. Dia bukan wanita seperti itu. Dia sudah berkorban banyak untukku. Dia tidak mungkin suka orang lain. Dia pasti mencari pria untuk membuatku marah. Ya, pasti begitu. Kami sudah bersama bertahun-tahun, dan kami punya anak perempuan. Asal dia sudah tenang, dia pasti akan kembali. APA. Chloe digit anjing? Tangannya yang kanan terluka parah. Dan urat tangannya putus. Dia dibawa terlambat. Walaupun sudah dijahit, akan ada efek jangka panjang. Arjuna. Dokter, tolong pikirkan cara lain. Selamatkan anakku. Dia baru sembilan tahun. Tangannya tidak boleh cacat. Kita harus lihat dulu pemulihan anaknya. TAPI. Sebagai orang tua, kenapa kamu membiarkan anak sendirian dengan anjing sebesar itu?
Waktu aku bawa Tony pulang, Dewi sudah berkali-kali memperingatkanku. Kalau Tony punya sifat yang tidak stabil, memintaku untuk mengusir Tony. Tapi kupikir dia cuma cemburu. Arjuna, ini semua salahku. Kalau aku tidak membuat Dewi marah, dia tidak akan pergi dari rumah. Dan Chloe tidak akan terluka. Aku rela tanganku sendiri yang terluka untuk Chloe. Maya, said era Chloe, tidak ada hubungannya dengan kamu. Chloe, Ayah benar. Cederaku tidak ada hubungannya dengan Maya. Aku cuma terlalu nakal. Makanya Tony menggigitku. Ibu sudah berkali-kali bilang padaku untuk tidak menggoda Tony dengan tulang. Kenapa aku tidak mendengarkan? Arjuna, tangan Chloe terluka parah. Kamu harus cepat bawa Dewi kembali. Anak kecil ini, lukanya parah sekali. Dia harus dirawat di rumah sakit. Aku tidak mau merawatnya setiap hari. Ayah, aku rindu ibu. Chloe, ayah akan bawa ibu pulang. Rohka, akhiri kerja sama cabang perusahaan Shen dengan Arjuna. Malam ini, ayo beli tiket kita dan kembali ke Jayakarta. Baik. Dewi. Aku menemukan makam anak itu. Tapi, Kau pergi kemana? Arjuna, cepat, bawa aku ke rumah sakit, aku mau melahirkan. Aku tidak akan pulang malam ini. Arjuna. Arjuna. Dewi, maafkan aku. Saat itu hujan deras. Dan kau pingsan saat melahirkan. Kau menderita sakit yang luar biasa. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, cepatlah kembali. Arjuna, kamu sudah pulang. Aku buatkan semangkuk mie favorite-mu. Dewi, kamu sudah pulang. Dewi, kamu tadi di mana? Aku sangat merindukanmu. Aku benar-benar merindukanmu. Ini semua salahmu. Chloe, aku sudah minta maaf padamu. Mau apa lagi? Maya, apa kamu sengaja melakukan ini? Waktu itu, kamu bikin papaku alergi. Sekarang kamu lakukan hal yang sama padaku. Ibu tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu. Lagi pula, aku ini pasien. Masa kamu belikan aku makanan cepat saji murahan begini? Kalau ibu ada di sini, dia pasti sudah buatkan aku makanan yang bergizi dan sehat. Chloe, aku tidak memaksamu makan makanan cepat saji ini. Kamu sendiri yang memilih untuk memakannya. Sudahlah, aku pergi dulu. Tenangkan saja dirimu. Chloe, dasar anak Kessel kurang ajar. Beraninya kamu membandingkan aku dengan Dewi si jalang itu. Kamu menyamakanku dengan dia. Kenapa Tony tidak menggigitmu sampai mati? Arjuna. Dewi, akhirnya kamu pulang.
Aku tahu kamu tidak tega meninggalkan aku dan putri kita. Arjuna, lihat aku baik-baik. Dewi. Ayah salah. Itu bukan ibu. Ibu belum pulang. Kenapa kamu di sini? Ayah, pulangkan ibu. Aku mau makan masakan ibu. Aku mau ibu yang rawat aku di rumah sakit. Aku nggak mau Maya. Tanganku sakit sekali. Bilang ke ibu. Kalau dia pulang, aku akan usir Tony. Chloe. Ibu masih belum ketemu. Ayah, cepat angkat teleponnya. Pasti ibu. Sudah kuduga. Dia nggak tega ninggalin aku. Dewey. Kamu. Sekretaris Miller. APA Katamutati. Semua pabrik. Menghentikan kerjasama dengan kita? Hello? APA, semua buruh pabrik mengundurkan diri? Arjuna, para buruh bilang, mereka lebih rela korbankan gaji bulan ini, daripada kembali kerja bulan depan. Mereka bilang pabrik tekstil lain, to work in gaji tinggi. Begitu produsen lain hentikan kontrak, pabrik diperkirakan rugi. Ça tue juta dollars. Bagaimana dengan Bapak Peterson dari Runda Corp? Dia ada di kantormu. Bapak Peterson. Arjuna, Bapak Peterson, apa yang kamu lakukan? Arjuna Carter. Kamu bajingan tak tahu diri. Bapak Peterson, apa yang telah kulakukan sampai Bapak tersinggung? Kalau bukan karena keluarga Shen yang berbicara, mana mungkin perusahaan besar seperti Runda Corp bekerja sama dengan bengkel kecilmu, tapi kamu malah menyinggung keluarga Shen. Memanggilmu bajingan tak tahu diri itu sudah halus. Aku kasih waktu 7 hari. Kamu harus melunasi pembayaran terakhir, sebesar $400.000. Calo tidak. Kamu akan menghadapi konsekuensinya. Arjuna, rekening perusahaan, hanya punya arus kas $10.000. Dari mana kamu bisa dapat $400.000? Betul. Du Concumarin d'accord. Perusahaan lain juga menuntut. Kita melunasi pembayaran terakhir dalam 7 hari. Ternyata semua bisnis pabrik tekstil berasal dari Shen Corporation. Maya, bukankah kamu ada hubungan dengan keluarga Shen? Bisakah kamu membantuku mencari tahu siapa sebenarnya yang kusinggung di keluarga Shen? Bukan apa-apa. Arjuna, APA kamu ingat, pria yang membawa Dewi pergi, mungkin dia dari keluarga Shen. Dia pasti sugar daddy-nya Dewi, dan Dewi menyuruhnya mengejarmu. Tidak mungkin. Sudah berapa kali kukatakan? Dewi dan aku menikah selama 10 tahun. Dia tidak akan pernah mengkhianati aku. Menikah? Arjuna, apa kamu lupa? Akulah yang mendaftarkan pernikahan kita. Halo? Reka, Dewey. Sterling Group m'endahului tu. Dan menyedot semua pekerja Arjuna Charter dengan gaji tinggi. Sterling Group? Reka, kenapa mereka mengejar Arjuna? Aku juga tidak terlalu yakin. Nanti akan kuperiksa situasinya. Jangan bahas itu dulu. Dewey. Aku lapar sekali. Rohka, aku buatkan makanan penutup favoritmu. Aku bawa naik sekarang. Aku sudah di lift. Baiklah, dah. Untungnya, ayah dan Raka tidak keberatan. Kalau dulu aku pernah mengelola restoran kecil, mereka berdua sangat suka masakanku. Bapak baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma gula darahku agak rendah. Aku bawa makanan penutup. Kalau Bapak tidak keberatan, Aku tidak keberatan. Ah. Gula darah rendah? Dewi, kamu di mana? Kamu kenal pria yang gula darahnya rendah itu? Raka Shen. Ini aku. Jangan khawatir. Aku tidak akan menculik adikmu, Bagas. Kamu berbohong pada adikku. Aku sudah lama mengenalmu, dan tidak pernah dengar kamu punya gula darah rendah. Permisi.
Aku cuma ingin bicara berdua denganmu. Aku tidak berniat jahat. Anda pasti Bapak Sterling dari Sterling Group. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Dewi Shen. Kita pernah bertemu waktu masih kecil. Bahkan kita punya perjodohan sejak kecil. Aku adalah tunanganmu. Tunangan? Tunangan? Jangan menangis, ini mainan favoritku, ini untukmu. Dewi, kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu, aku akan melindungimu selamanya. Bagas, kamu baik sekali. Kamu Bagas. Aku sudah bilang, hanya kamu yang akan kunikahi di hidup ini. Dan sejak itu aku terus menunggumu. Bapak Sterling. Sebenarnya, aku sudah menikah. Bahkan putriku sendiri memandang rendah padaku. Kidang kesakarang. Aku tidak pantas dicintai. Jadi, kamu tidak perlu menganggap serius pernangan masa kesel itu. Serius. Jangan bilang begitu. Bagiku, kamu adalah wanita paling luar biasa yang ada. Sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya. Apa kamu sudah lupa? Tolong! Tolong! Nona, masuk sekarang. Ko Jalan Sialan. Berani Beranigna ko Meunier la Matkania. Kamu mati. Bapak, Ha? bisa tolong bantu aku telepon polisi? Oh, baiklah. Sebenarnya, aku ingin jadi pahlawan waktu itu, tapi kamu tidak memberiku kesempatan. Saat kamu menangkap penjahat itu, dan menyuruhku menelepon polisi, jantungku berdebar kencang, karena itulah momen terdekat kita. Kemudian, aku pergi ke restoranmu, dan makan di sana beberapa kali. Di mataku, kamu itu cerdas, berani, baik hati, dan pekerja keras. Sayangnya waktu itu, kamu sudah menikah. Bagas, lain kali datang lagi ya. Ibu, ayah, dan aku jemput ibu. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Dewi. Melihatmu bahagia sekarang, aku akhirnya bisa lega. Bapak Sterling. Aku bukan lagi orang yang dulu. Aku tidak pantas dicintai. Jangan terlalu formal, panggil saja aku Bagas. Sebenarnya, aku cukup senang. Bajingan tak tahu diri Arjuna dan anaknya, kehilangan kamu. Dewi. Beri aku kesempatan untuk mendekatimu lagi, ya? Ayah, kenapa? Setelah ibu pergi, kita bahkan tidak punya rumah lagi. Sekarang kita tinggal di mana? Kapan ibu pulang? Pabrikku sudah bangkrut. Untuk bayar utang, rumah terpaksa dijual. Kalau Dewi masih di sini, aku pasti tidak akan berakhir seperti ini. Dewi, kamu pergi kemana saja? Chloe, ayah sudah sewa tempat baru. Kalau ayah sudah selesai kerja, kita cari ibu ya? Sudah berapa hari, Arjuna masih memikirkan Dewi. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Kembali padanya. Arjuna. Kudengar Shen Group mengadakan jamuan reuni keluarga untuk Nona Shen. Aku cari koneksi dan dapat undangan. Kalau kita bisa kenal Nona Shen, mungkin pabrik kita bisa diselamatkan. Benarkah? Bagas, hetai. Jangan sampai terluka. Aku bisa menangani kontrak bernilai ratusan juta, apalagi cuma kentang. Beneran. Aduh, kenapa? Cepat, biar aku lihat. Oh. Ini bagus sekali. Ini akan jadi rumah kita mulai sekarang. Dewi, terima kasih sudah mau menikah denganku, di saat aku paling terpuruk, dan diam-diam mendukungku.
Dewi, cincin ini mungkin tidak terlalu berharga, tapi aku, Arjuna, bersumpah bahwa nanti aku akan memberimu pernikahan yang megah dan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Arjuna, cuma itu yang perlu ku dengar. Dewi, maafkan aku tidak menemukanmu lebih cepat, membiarkanmu menderita sendirian selama ini. Mulai sekarang, apapun yang kamu suka, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mempelajarinya. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Untuk sisa hidupku, aku akan membuatmu bahagia. Maukah kamu menikah denganku? Ayah. Maya, kamu luar biasa, bisa benar-benar dapat undangan dari grup Shen. Semua orang di jamuan ini hari ini adalah elit Jayakarta. Arjuna, keluarga Shen menghabiskan jutaan dolar untuk memesan seluruh hotel. Ketua Shen dan Bapak Shen sangat memanjakan anak perempuan tertua yang hilang lama ini. Katanya dia seperti aku, tumbuh besar di West Bay. Malam ini, aku pasti akan cari cara untuk mendekatinya. Maya, nasib pabrik itu sepenuhnya ada di tanganmu. Arjuna, kalau aku selesaikan krisis pabrik itu, apa kamu akan kembali bersamaku? Aku akan memperlakukan Chloe seperti anakku sendiri. Dewi. Arjuna, kenapa Dewi ada di sini? Ini kan Jayakarta. Hanya keluarga-keluarga besar dari Jayakarta yang bisa hadir di jamuan reuni keluarga ini. Kamu benar. Mungkin aku salah lihat. Dewi, kamu tidak salah dengar. Orang yang memanggilmu tadi adalah Arjuna. Tapi ayahku memesan seluruh hotel ini tanpa undangan. Mereka tidak bisa masuk. Aku sudah menyuruh orang mengirimkannya pada mereka. Arjuna dan Maya sudah lama menindasmu. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Allô? Ok. Dewi, aku ada konferensi video yang harus dihadiri. Bagaimana kalau kamu pergi ke balai jamuan dan menungguku? Baiklah. Dewi, akhirnya kutemukan kamu. Kemana saja kamu selama ini? Chloe Jia, dia sangat merindukanmu. Apakah dia merindukanku atau tidak? Itu urusannya sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Dewi, kamu tega sekali mengatakan itu. Chloe adalah putri kandungmu. Sekarang kamu sudah menempel pada om-om kaya. Apakah kamu akan meninggalkan Chloe dan Arjuna begitu saja? Jangan lupa, kamu adalah anak yatim yang tidak punya orang tua. Kalau bukan karena Arjuna merawatmu selama ini, mungkin kamu sudah membusuk di suatu tempat. Arjuna, setiap kali Maya mengejekku karena aku yatim, atau karena menghabiskan uangmu, kamu tidak pernah berkata apa-apa. Jangan kamu lupa, dulu saat kamu tidak punya uang, akulah yang mencari uang untuk menghidupimu. Dewi, aku tahu. Kamu masih marah padaku, karena anak kita yang meninggal. Ikut aku pulang hari ini. Dan aku akan memaafkanmu, untuk semuanya. Memaafkan? Tidak perlu. Sudah kukatakan, aku tidak ingin lagi terikat denganmu. Dewi, aku... Arjuna, tidakkah kamu lihat? Dia sekarang menempel pada om-om kaya. Kalau tidak, mengapa dia ada di sini? Dan berpakaian seperti itu? Dewi, katakan padaku. Apa yang dikatakan Maya benar? Kau bisa menyangkalnya. Aku akan berpura-pura semua yang terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi. Arjuna, jangan berharap padanya. Pembohong tetaplah pembohong. Dia berani cari pria lain di belakangmu. Kalau dia pernah melakukannya, dia akan mengulanginya. Siapa tahu bayi siapa yang dia kandung dulu? Kau berani memukulku? Kau berani menodai anakku? Itu konsekuensimu. Kali ini tamparan untukmu. Hanya peringatan. Lain kali, tidak akan sesederhana ini. Kamu, hei!
Dewi, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kalau kau ikut aku pulang hari ini, dan kita bisa kembali normal, aku akan melupakan semua yang sudah terjadi. Arjuna, aku sudah hidup bersamamu selama 10 tahun, dan ini benar-benar pertama kalinya aku menyadari betapa tak tahu malunya dirimu. Kalian berdua benar-benar serigala dan hiena. Kalau kalian tidak bersama, itu benar-benar sayang. Dewi, kau boleh menghinaku sesukamu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina Arjuna. Jujur saja, aku adalah teman Nona Shen. Dia baik dan jujur. Dia tidak akan mengizinkan orang sepertimu yang suka main-main datang ke pesta ulang tahunnya. Kamu bilang Nona Shen adalah temanmu? Ya, kamu takut? Dewi, Maya adalah kerabat keluarga Shen. Kalau tidak, mana mungkin dia mendapatkan undangan Shen Corporation yang sangat dicari itu? ITU membuktikan APA yang dia katakan benar. Kalau kau menyinggung Nona Shen, aku tidak bisa melindungimu. Lebih baik kau pergi sekarang. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Kalau kau tidak pergi, jangan salahkan aku. Kalau jadi kejam, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Pilihan. Hari ini adalah pesta ulang tahun Nona Shen. Bagaimana bisa kalian membiarkan orang berkarakter buruk menyusup masuk dan menyinggung Nona Shen? Keluarkan dia dari sini segera. Aku ingin lihat siapa yang berani sentuh rambutnya. Aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dewi, aku benar-benar meremehkanmu. Arjuna, lihat. Sudah kubilang. Harimau tak bisa mengubah belangnya. Dia bahkan belum pulang ke rumah, dan dia sudah menemukan pria lain di belakangmu. Dewi, aku suamimu. Kau mengkhianatiku lagi dan lagi. Sepertinya Maya benar, kau wanita tak tahu malu. Sekarang aku bahkan meragukan, apakah anak itu milikku? Arjuna, beraninya kau memukul orang? Kau tahu siapa aku? Aku. Kalian berdua. Beraninya kalian menyebut-nyebut anak itu? Jangankira Kutidaktahu. Kalian berdualah yang membunuh anak itu. Arjuna, orang lain boleh meragukan ayah kandung anak itu. Tapi kamu, Arjuna, tidak boleh. Aku. Yang baru saja kukatakan hanya karena emosi. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Pekaknya, aku beritahu kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin ada hubungan dengan kalian berdua. Dan jangan pernah kalian berdua kembali untuk menggangguku lagi. Dewi, perlu aku. Mengusir mereka keluar? Tidak apa-apa. Lagi pula mereka cuma orang yang tidak penting. Orang yang tidak penting? Mengusir kami keluar? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu siapa aku? Aku adalah kerabat keluarga Shen, teman dari Nona Shen. Hak apa yang kamu punya untuk mengusir kami? Kamu, kerabat keluarga Shen, teman dari Nona Shen? Bapak Sterling, daftar hadiah yang Bapak minta, sudah siap semua. Bapak Sterling. Kamu bahkan tidak kenal dia adalah pewaris Sterling Group, Bagas Sterling. Bapak Sterling, seluruh hotel bintang 5 ini, semua atas namanya. Bahkan jika kamu kerabat pewaris keluarga Shen, hanya dengan satu kata dari Bapak Sterling, dia bisa mengusirmu, dan keluarga Shen tidak akan berkata apa-apa. Keluarga Sterling dari Jayakarta. Mereka sama terkenalnya dengan keluarga Shen. Anggota keluarga Sterling. Sayal, tipu daya macam apa yang digunakan wanita ITU Dewi? Bahkan Bapak Sterling terhipnotis olehnya. Sekarang aku punya hak untuk mengusir kalian berdua, kan? Oh, ini Bapak Sterling. Kami gagal mengenali orang penting tadi, dan menyinggung Anda. Tentu saja dengan status Anda punya hak. Tapi Bapak Sterling, Anda mungkin tidak tahu. Dewi itu terkenal buruk. Bahkan saat hamil pun, dia bergaul dengan pria lain. Dan di pemakaman, dia berpelukan dan mesra dengan pria lain. Kami semua melihatnya. Bapak Sterling, Anda tidak perlu melawan. Keluarga Shen untuk orang seperti dia, kan? Kon? Maya, bagaimana kamu bisa mewakili keluarga Shen? Tentu saja. Karena nama belakangku Shen. Sekarang setelah Bapak Sterling tahu, orang seperti apa kamu, kurasa dia tidak akan membelamu lagi, kan? Terlalu banyak omong kosong. Bapak Sterling, aku mengatakan yang sebenarnya. Ketua Shen sudah tiba. Ketua Shen sudah datang. Bapak Shen. Ayah, Rohka, kau di sini. Kenapa dia memanggil Ketua Shen ayah? Jadi dia kakaknya Dewi. Tidak mungkin.
Dia tidak mungkin. Dia jelas-jelas anak yatim. Kenapa dia tidak mungkin? Kudengar putri keluarga Shen itu hilang sejak kecil. Menderita bertahun-tahun, dan keluarga Shen mencarinya selama 20 tahun. Keluarga Shen mengadakan jamuan reuni keluarga hari ini, untuk mengumumkan identitasnya sebagai putri keluarga Shen. Omong kosong, kamu pasti palsu. Cui, kenapa kamu bisa seberuntung ini? Marie. Dia adalah putri keluarga Shen yang hilang. Pantas saja dia begitu cantik. Terima kasih banyak. Atas kehadiran bapak dan ibu di jamuan reuni keluarga putri saya. Putri saya telah menderita banyak selama bertahun-tahun. Namun mulai hari ini, keluarga Shen saya tidak akan pernah membiarkannya menderita ketidakadilan lagi. Un tuc Menbu Kekuranganseya. Sebagai ayah baginya, bawakan hadiah yang sudah kusiapkan. Bawa hadiah yang sudah saya siapkan. Ketua Shen yang menyiapkan semua ini untuk sang putri pewaris Shen. Hadiah pertama, 6 batang emas. Hadiah kedua, Sekotak Periazan Mewah. Hadiah ketiga, kartu hitam dengan batas kredit 150 juta dolar. Hadiah keempat, Villa Samudra Indah nomor 1, Villa Nirwana. Hadiah kelima, 8 mobil mewah edisi terbatas. Hadiah keenam, Shen Group, perjanjian pengalihan saham 20%. Ya ampun, banyak sekali perhiasan dan emas, dan kartu hitam senilai 150 juta dolar. Villa Samudra Indah nomor 1. Itu villa termahal di seluruh Jayakarta. Dan, Villa Nirwana. Itu bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Nilainya setidaknya 300 juta dolar. Keluarga Shen benar-benar dermawan. 20% dari perjanjian pengalihan saham Shen Group. Bukankah itu artinya, selain ketua Shen, putri pewaris Shen adalah pemegang saham terbesar? Berdasarkan nilai pasar Shen Group saat ini, konservatifnya nilainya puluhan miliar dolar. Ayah, hadiah-hadiah ini terlalu berharga. Dewi, ini adalah ungkapan tulus dari ayah. Terima saja. Bagaimanapun juga kita keluarga. Kakakmu benar. Kamu adalah putri kesayangan ayah, dan kamu pantas mendapatkan semua ini. Baiklah. Terima kasih, Ayah. Simpan semuanya. Tunggu. Bapak Shen, saya juga sudah menyiapkan hadiah. Dewi. Ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Wah, kalung ini terlihat sangat familiar. Aku ingat sekarang, ini adalah kalung ruby, yang muncul di lelang beberapa hari lalu. Buatan tangan seorang, master desain perhiasan terkenal dunia. Saat itu, aku ingat ada pembeli misterius. Membelinya seharga 150 juta dolar. Jadi pembeli misterius itu adalah Bapak Sterling. Kurasa di seluruh Jayakarta, selain keluarga Shen, hanya keluarga Sterling yang berani seperti itu. Bagus. Aku Tahu. Kamu belum juga move on dari hubungan terakhirmu, tapi aku bersedia. Aku bersedia berjalan bersamamu melewati. Kenongan, Yang Menyakitkan itu. Aku serius. Selain ini, aku punya hal lain untukmu. Ini adalah perjanjian pengalihan saham, untuk 20% dari Sterling Group. Anggap saja ini hadiah lamaranku untukmu, Dewi. Kau dan aku sudah dipertunangkan sejak kecil. Aku sudah kehilanganmu sekali. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bapak Sterling benar-benar memberikan 20% sahamnya. Itu bernilai puluhan miliar dolar. Aku tidak menyangka Nona Shen dan Bapak Sterling sudah punya perjodohan sejak kecil. Tapi Nona Shen dan keluarga Sterling memiliki status sosial yang setara. Mereka memang pasangan yang seresai. Aku terima. Tunggu. Dewi, meski sekarang kamu sudah jadi Nona Shen, jangan lupa. Kamu itu istri Arjuna. Maksudmu, sekarang setelah jadi Nona Shen, kamu benar-benar akan meninggalkan Arjuna. Dan putrimu Chloe, jadi Nona Shen sudah punya keluarga. Dan seorang putri. Dulu aku pernah dengar. Waktu Bapak Shen dan keluarganya menemukan Nona Shen. dia sudah menikah. Sepertinya benar. Dewi, sekarang pabrik Arjuna sedang menghadapi kebangkrutan. Chloe juga terluka dan dirawat di rumah sakit. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka. Aku tidak menyangkal kalau aku dan Arjuna pernah menikah, tapi itu semua sudah masa lalu. Sekarang aku sudah tidak punya hubungan lagi dengan mereka. Dewi, apa kamu benar-benar akan meninggalkan Chloe dan aku? Kita sudah menikah selama 10 tahun. Dulu aku menahan segalanya,
dan hidup begitu rendah hati. Semua karena kupikir 10 tahun pernikahan kita berarti sesuatu. Tapi sejak kamu, demi dia, menyebabkan kematian anak kita, Dewi yang dulu, sudah mati. Anakmu meninggal. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Arjuna. Itu karena kecerobohanmu sendiri. Kamu cuma cari-cari alasan. Aku hampir lupa sama kamu, Camilla yang sebenarnya bersalah atas kematian anak kita. Kamu bicara apa? Bagaimana bisa aku jadi pelakunya? Nanti kamu akan tahu. Meskipun Tony adalah anjing ras yang bagus, sifatnya sangat tidak stabil. Kalau diprovokasi, dia bisa mudah kehilangan kendali. Kamu yakin mau memelihara Tony? Tony adalah anjing yang ingin aku pelihara. Jangan khawatir, Pak. Kalau Nanny Tony menggigit siapapun, aku tidak akan menyalahkan Bapak. Arjuna milikku. Dewi. Bayi di perutmu itu harus disingkirkan. Dan Chloe. Sebaiknya dia juga digigit sampai mati. Nggak heran Dewi, sudah bilang berkali-kali, kalau sifat Tony tidak stabil, dan ingin mengirimnya pergi. Ibu, menyebalkan banget sih. Sudah berapa kali ibu dibilangin, tanganku baik-baik saja, Tony nggak gigit aku. Tony suka sama aku, makanya dia main dengan menggigit-gigit tanganku. Kalau dia benar-benar mau menggigitku, tanganku pasti sudah putus. Perlu dicek terus-terusan? Chloe, ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Sifat Tony tidak stabil. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pakai tulang. Untuk main dengannya. Dengar enggak? Aku nggak dengar. Ibu cuma cerewet aja. Ibu cuma benci Tony karena Maya yang kasih ke aku. Aku benci ibu. Sayang, aku rasa kita harus benar-benar menyingkirkan anjing itu. Sifat Tony tidak stabil. Beberapa kali, dia mencoba menerjang aku dan Chloe. Aku sedang hamil, dan Chloe masih kecil. Dewi, kamu tidak pernah berhenti, ya? Maya mengirim Tony ke sini untuk melindungimu dan Chloe. Tony adalah anjing gembala German paling pintar. Masa dia mau menyakiti siapapun? Arjuna, kenapa kamu tidak bisa melihat kalau Maya berniat buruk? Apapun yang kamu katakan, kita harus menyingkirkan anjing itu. Aduh. Diam, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan hal-hal buruk seperti itu untuk menuduh Maya. Sepertinya Chloe benar. Kamu memang sengaja menyasar Maya. Tangan kanan anak ini terluka parah. Yang paling parah, urat di tangannya putus. Dan dia dibawa ke sini terlambat. Meskipun sudah dijahit, akan ada efek jangka panjang. Aku salah. Ini semua salahmu. Maya, kamu yang menyebabkan Dewi melahirkan prematur. Kamu menyakiti Chloe. Kamu menghancurkan keluargaku. Arjuna, ini palsu. Aku tidak melakukannya. Benar. Video ini pasti dibuat oleh dia. Masa aku mau menyakitimu, Arjuna? Aku tidak. Ini palsu. Mau aku ajak pemilik toko hewan peliharaan untuk berhadapan langsung denganmu? Jangan buru-buru. Aku punya hadiah lain untukmu. Bagaimana kamu bisa punya semua ini? Menyelidikimu itu mudah. Sudah banyak yang kamu lakukan. Selama bertahun-tahun, kamu kerja sebagai hostes bar dan mencuri barang. Kamu bahkan memanfaatkan pernikahan untuk menipu jutaan dolar. 10 tahun lalu, Arjuna adalah salah satu target penipuan pernikahanmu. Aku tidak melakukannya. Jadi selama ini kamu cuma menipuku untuk uangku? Kamu bahkan bohong padaku, bilang ambil uang itu untuk kuliah ke luar negeri. Itu tidak benar, Arjuna. Dia sama sekali tidak pernah kuliah di luar negeri. Dia kembali padamu. Hanya upaya lain untuk menipumu. Menu rue penyelidikan, Maya. Berulang kali menyamar sebagai kerabat jauh keluarga Shen untuk menyebar rumor dan menipu orang. Ini semua buktinya. Jadi dia bahkan bukan kerabat keluarga Shen? Diapenipu. Bétul.
Orang seperti dia seharusnya sudah ditangkap dari dulu. Betul? Aku tidak. Kamu mencoba menjebakku. Maya, 10 tahun lalu, kamu menipuku untuk perasaanku dan uangku. 10 tahun kemudian, kau penipuan aku. Maya, kamu hancurkan seluruh keluargaku. Arjuna, aku tidak. Aku tidak. Siapa Maya Shen itu? Bukan aku. Anda dicurigai melakukan penipuan dan beberapa tuntutan lainnya. Mohon ikut kami. Aku tidak mau ditangkap. Tolong aku. Pergi dari sini. Ciwi, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku tertipu oleh bajingan. Aku bersumpah padamu. Aku tidak pernah ingin meninggalkanmu. Dewi, aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan terakhir. Adikku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan. Aku menemukannya setahun yang lalu. Tapi dia memilih untuk tidak kembali ke keluarga Shen, dan bersikeras tinggal bersamamu dan putrimu. Tapi kamu selalu mengecewakannya. Ciwi, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebus semua tahun-tahun yang telah aku sakiti kamu. Tidak ada masa depan untuk kita. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Beri aku kesempatan lagi. Ciwi, aku mohon padamu. Ayah, tempat ini kecil dan kumuh sekali. Aku tidak mau tinggal di sini. Chloe, ayah bangkrut. Kita hanya bisa tinggal di sini. Jangan pikirkan kalau rumah ini kecil dan kumuh, tapi ini sangat dekat dengan ibumu. Kalau begitu aku akan cari ibu sekarang, dan bawa dia kembali. Hey, Tunggu, Chloe. Bawa ini bersamamu. Mungkin ibumu akan berubah pikiran saat melihatnya. Ini rumah ibuku. Kamu punya hak apa untuk menghalangiku? Dewi tidak akan menemuimu. Tolong pergi. Kami suami dan anak perempuan Dewi. Tolong, biarkan kami menemuinya. Dewi tidak ada di rumah hari ini. Ibu dan ayah tidak di rumah. Aku akan menunggu di sini saja. Aku harus bertemu ibu. Baiklah, kami akan menunggu di sini sampai ibu kembali. Kalau begitu, tunggulah. Dewi, Apayang Camulia. Ayo, coba masakanku. Apa kamu benar-benar yang membuat semua ini? Bagaimana kamu tahu, semua ini adalah kesukaanku? Kamu adalah Dewi tercintaku. Kita akan menghabiskan hidup bersama. Tentu saja aku tahu apa yang kamu suka. Tanganmu terbakar. Cuma luka bakar kecil. Tidak apa-apa. Yang penting kamu suka. Makanan yang kubuat. Setelah kita menikah, kalau kamu tidak suka masakan pembantu, aku akan masak untukmu setiap hari. Arjuna dan aku sudah bersama bertahun-tahun. Tapi dia bahkan tidak pernah membuatkanku semangkuk mie instan. Ayah, aku kedinginan banget. Chloe, mungkin kita harus kembali. Tidak, aku tidak akan kembali. Saat ibu mengalami kelahiran prematur, dia bahkan bisa melahirkan adikku di tengah hujan deras. Aku juga bisa menunggunya kembali. Ibu pasti sudah kembali. Ibu. Chloe, kamu baik-baik saja? Dewi, ini Chloe. Aku melihatnya. Ibu, ini aku. Ini Chloe. Chloe, aku tidak akan mengalah lagi padamu. Terus berkendara. Baiklah. Ibu, aku bawakan barang favoritmu. Ibu, ini potret keluarga yang aku gambar sendiri. Ibu, jangan pergi. Ibu, aku bawakan untukmu potret keluarga yang aku gambar sendiri. Ini, Ibu. Chloe, ibumu tidak mau kita lagi. Aku tidak percaya. Aku ingin cari ibu. Aku ingin. Chloe. Ibu, aku ingin ibu. Chloe. Aku sangat minta maaf.
Ini salahku kita kehilangan ibumu. Selamat ulang tahun. Aku harap ibu dan ayah bersamaku di setiap ulang tahun. Jangan khawatir, Chloe. Aku akan bawa ibumu kembali. Dewi. Kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantinmu. Benarkah? Tidak akan terlalu mencolok? Kamu adalah pewaris Shen, dan kamu adalah istriku. Aku ingin kamu menjadi wanita yang paling mempesona, paling bersinar. Arjuna dan aku bersama selama 10 tahun. Tapi aku tidak pernah berani berharap bahwa suatu hari aku bisa memakai gaun pengantin yang begitu cantik. Nyonya, Arjuna ada di sini lagi. Dia bilang apa? Dia bilang putrimu sakit. Dia bilang jika kamu tidak menemuinya, dia akan menunggu di luar untukmu selamanya. Ada APA? Dewey, Chloe sakit. Dia terus memanggil namamu. Dokter bilang ini pneumonia, karena demam tinggi. Ini sangat serius. Dewey, aku mohon padamu, bisakah kamu menemuinya sekali lagi? Baik, aku janji akan menemuinya. Kalau begitu, aku akan ambil mobil. Jangan khawatir. Aku setuju menemuinya kali ini, karena aku ingin bereskan semuanya dengan dia dan putrinya. Akutau, lanjutkan. Aku mendukungmu. Chloe, waktunya minum obat. Bu perawat, tolong jangan coba meyakinkanku. Aku nggak mau dipasang infus. Aku nggak mau minum obat. Hal favorit ibu adalah potret keluarga yang aku gambar. Kalau aku bisa gambar 100, dia pasti akan kembali. Lupakan 100, meski kamu gambar 10.000. Itu takkan mengubah apapun. Ibu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya nggak bilang hal-hal itu. Aku seharusnya nggak percaya orang luar. Tolong pulanglah. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Chloe, kamu sudah berusia 9 tahun. Kamu sudah gadis besar sekarang. Kalau kamu melakukan hal-hal yang salah, ya itu memang salah. Bukan berarti dengan minta maaf, bisa membuatnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ibu, kan ibu bilang, kalau mengakui kesalahan itu anak yang baik, dan ibu akan memaafkanku. Chloe, kamu harus paham. Memang, untuk beberapa hal kamu bisa dapat kesempatan kedua, tapi begitu beberapa hal terjadi, itu tidak bisa dibatalkan selamanya. Ibu, aku paham. Adikku meninggal dan dia tidak bisa hidup kembali. Aku minta maaf, ibu. Aku minta maaf, adik. Ibu, sekarang aku mengerti. Ibu tidak perlu menjengukku lagi. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Saat aku sudah besar nanti, aku akan menebus kesalahanku dengan perbuatanku. Dewey, dia masih anak-anak. Kamu terlalu kejam. Mengatakan hal seperti itu padanya, kamu akan menyakiti hatinya. Ayah, jangan salahkan ibu. Aku dan ayah yang salah. Kenapa malah menyalahkan ibu? Aku. Dewey, tidak bisakah kamu mempertimbangkan, bertahun-tahun kita menjadi keluarga, dan memberi kita kesempatan lagi? Arjuna, tampaknya kamu tidak sepaham anak kecil. Biaya hidup Chloe akan ditransfer ke rekeningmu. Keharap, mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apa-apa lagi. Baiklah, Nona Shen, lihat ke sini. Bagus, baiklah. Jalan ke arah saya lagi. Bapak Sterling, silakan masuk. Oke, pegang pinggangnya. Ya, Sampurna. Itu dia.
Dewi. Kenapa? Kau hancurkan aku. Kenapa? Kau bisa mendapatkan semua ini? Aku akan hancurkan kau dengan tanganku sendiri. Bapak Sterling, Anda bisa istirahat. Nona Shen, mari kita ambil beberapa foto sendirian. Dewey, hari-hari. Kali ini, aku tak akan bayarkan siapapun menyakiti Anda lagi. Dewey, aku melunasi hutangku padamu sekarang. Dewi. Kamu susah matinya. Kamu lagi? Kamu benar-benar bisa keluar. Dewi. Kenapa? Kenapa aku gagal lagi? Aku takkan biarkan kamu lolos dari ini. Arjuna. Dia sudah tak mau kamu atau putrimu lagi. Kenapa kamu mau menangkis pisau untuknya? Karena aku berhutang padanya. Sebenarnya, aku selalu mencintainya. Aku sangat salah sebelumnya. Aku tahu apapun yang kulakukan, kamu takkan pernah memaafkanku. Tapi aku hanya berharap, aku bisa punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tak perlu. Aku hanya berharap mulai sekarang. Kalian berdua takkan menggangguku lagi. Bawa dia ke rumah sakit. Dewi, kamu baik-baik saja? Aku juga baru dapat kabarnya. Saat polisi mengawalnya, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Syukurlah kamu baik-baik saja. Bawa dia pergi. Dewi, aku takkan biarkan kamu lolos dari ini. Dewey. Dewey. Ayah, haus tidak? Minum air dulu. Chloe. Ibumu di mana? Dia baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ayah koma selama 2 hari. Dia datang menjengkelku? Bagas yang bawa ayah ke rumah sakit. Dokter bilang luka ayah tidak parah, tapi ayah makannya kurang baik beberapa hari terakhir. Ayah agak kurang gizi, makanya sampai koma. Tidak. Aku harus cari ibumu. Ada yang harus kusampaikan padanya. Jangan, ayah, ibu tidak mau bertemu kita. Jangan ganggu dia. Jangan-jangan Dewi? Chloe, aku perlu bicara dengan ayahmu. Bagaimana kalau kamu main dulu sebentar? Kenapa kamu di sini? Aku di sini atas nama Dewi. Arjuna. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan ikut campur dalam hidupku. Dewi sudah sangat menderita. Selama beberapa tahun terakhir, dia akhirnya kembali ke keluarga Shen. Dan dia akhirnya kembali padaku. Jadi, demi Dewi, aku tidak akan izinkan siapapun menyakitinya. Bisakah aku menemuinya sekali lagi? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengejarnya lagi. Aku hanya ingin mengembalikan kebebasannya. Kami masih suami istri, selama aku tidak menceraikannya. Kalian berdua tidak bisa menikah. Camus Lupa. Kamu dan Dewi tidak pernah punya akta nikah. Sudah kuselidiki. Dewi belum menikah. Yang sebenarnya kamu nikahi adalah Maya. Arjuna. Kamu dan Dewi bukan suami istri yang sah. Bagus sekali. Akhirnya kita menikah. Tapi kita tidak perlu pesta pernikahan. Mari kita gunakan uang ini untuk beli rumah. Bagaimana menurutmu? Terserah kamu. Baru sehari setelahnya, aku menikahi Maya, aku baru tahu, dia menghilang membawa semua uangku. Kemudian, saat aku jatuh miskin, dan hampir tidak bisa bertahan hidup, aku bertemu Dewi Shen. Wanita ini memberiku kesempatan kedua untuk hidup.
Sejak saat itu, Dewi dan aku benar-benar bersama. Kami hampir menikah, tapi aku takut dia tahu aku sudah menikah. Ini yang kamu mau. Pastikan dia tidak pergi ke kantor catatan sipil. Palsu ya palsu, tidak akan pernah jadi asli. Aku tahu, terima kasih. Ternyata, aku menipunya selama ini. Aku malah lupa akan hal itu. Ini karma. Aku tidak pantas mendapatkan Dewi. Mari kita sambut mempelai wanita. Bagas, mulai hari ini, ayah menitipkan putriku padamu. Jangan khawatir, Bapak Shen. Panggil saja ayah. Ayah. Bapak Sterling, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri Anda, dalam suka dan duka, dan selalu bersamanya? Saya bersedia. Nona Shen, apakah Anda menerima Bapak Sterling sebagai suami Anda, dalam suka dan duka, dan selalu bersamanya? Saya bersedia. Sangat bahagia. Ini hebat. Mulai sekarang, ini akan jadi rumah kita. Dewi, terima kasih, sudah mau menikah denganku saat aku paling miskin, dan diam-diam mendukungku. Dewi, cincin ini mungkin murah, tapi aku, Arjuna Charter, bersumpah, aku akan menggantinya dengan pernikahan megah dan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Arjuna, kata-katamu sudah cukup. Dewi, jika waktu bisa diputar ulang, aku pasti akan memberimu pernikahan megah dan menghabiskan seluruh hidupku untuk membuatmu bahagia. Setelah sekian lama, kekasihku akhirnya kembali ke sisiku untuk sisa hidupku. Aku akan membuatmu bahagia, Dewi. Aku mencintaimu. Mari kita doakan pengantin baru ini. Cinta akan menemukan jalannya. Selamat untuk kalian berdua. Bajiala. Ibu bukan ibuku lagi. Ibu, kuharap kau selalu bahagia. Dewi, jangan khawatir. Chloe dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kudoakan kebahagiaan untukmu. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Perusahaan sangat sibuk. Kau tidak perlu menemaniku sepanjang hari. Tidak mungkin. Koadala auront paling penting. Baji Kedua Keluarga kita sekarang. Jika aku punya waktu, aku akan menghabiskan 24 jam sehari bersamamu. Biarkan aku mendengarkan bayi kita. Aku mendengarnya. Dia memanggil ayah. Dia bilang dia ingin keluar. Jangan konyol. Dokter bilang tanggal perkiraan lahirnya minggu depan. Tidak mungkin secepat itu. Yah, mungkin dia terburu-buru. Ada apa, Dewi? Aku rasa aku akan melahirkan. Kepala pelayan, siapkan mobil. Istriku akan melahirkan. Aku akan menjadi ayah.